Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan 25 dosa syirik, dosa terbesar, dosa yang harus lebih kita takutkan daripada semua dosa apapun. Kita harus takut terjerumus dalam semua perbuatan dosa. Akan tetapi dosa syirik ini harus lebih kita takutkan lagi, karena bahayanya yang paling besar. Sebagaimana kemarin telah kita bahas juga, dosa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan, dosa yang menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, dosa yang menghapuskan seluruh amalan, dan dosa yang mengekalkan penghuninya di neraka dan menjadikannya makhluk yang paling hina di muka bumi ini. Jadi jemaah sekalian, jangan sampai kita takut, kita khawatir terjerumus dalam dosa minum khamar, atau makan riba, atau mencuri, atau dosa zina. Kita takut terjerumus dalam semua dosa itu, tapi kita tidak takut terjerumus dalam dosa syirik. Maka ini termasuk tipuan setan. Termasuk tipuan setan kepada seorang hamba jika dia khawatir terjerumus dalam dosa-dosa besar, tapi dia tidak takut terjerumus dalam dosa syirik. Bahkan tipuan setan ini juga menimpa kepada para da'i, kepada para ustadz. Mereka semangat mengajak manusia untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan riba, meninggalkan zina, dan lain-lain. Tapi mereka kurang semangat mengingatkan manusia dari perbuatan dosa syirik. Mereka tidak semangat untuk mengajak manusia meninggalkan dosa syirik. Ini termasuk tipuan setan kepada para da'i. Adapun teladan para da'i, yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, maka dakwah mereka yang utama adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah dan melarang perbuatan syirik. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul berdakwah kepada kaumnya dengan mengatakan an i'budullaha, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja. Wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mengajak manusia mentauhidkan Allah dan melarang berbuat syirik. Ini yang mereka utamakan. Ini yang mereka prioritaskan. Makanya jemaah sekalian, kata para ulama, jika ada orang yang berdakwah atau sekelompok orang yang berdakwah, mereka tidak mengutamakan tauhid dan memandang remeh perbuatan dosa syirik, itu adalah ciri-ciri dakwah yang menyimpang. Walaupun dia memperhatikan ajaran Islam yang lain, dia perhatikan akhlak, dia ajak orang sholat, dia larang orang berbuat maksiat, tetapi dia tidak semangat melarang orang berbuat syirik.
maka ini termasuk tipuan setan kepada para dai. Jadi jemaah sekalian, dosa syirik ini harus lebih kita takutkan dan harus lebih banyak kita melakukan larangan-larangan terhadap dosa syirik, terutama terhadap keluarga kita yang telah Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita perlu tahu apa saja dosa-dosa syirik agar kita dapat menjauhinya dan mengingatkan saudara-saudara kita agar tidak terjerumus di dalamnya. Dan sekali lagi, pembahasan 25 dosa syirik ini bukan semuanya, masih ada yang lain. Akan tetapi 25 dosa syirik ini adalah yang paling banyak terjadi. Yang paling banyak terjadi. Dan juga ini yang disebutkan dalam Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik. Kita akan masuk insyaallah di poin yang ke-17. Termasuk kesyirikan adalah perbintangan atau dalam bahasa Arab disebut ilmu nujum. Ilmu an-nujum. Ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan itu ada dua. Ilmu perbintangan itu ada dua. Yang pertama disebut ilmu at-tasyir. Ilmu at-tasyir. Yaitu ilmu untuk mempelajari arah dan waktu dengan petunjuk-petunjuk bintang atau tempat-tempat beredarnya bintang itu di langit ataupun matahari dan bulan. Ini disebut ilmu at-tasyir. Maka ini tidak terlarang, sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan dalilnya. Ini tidak terlarang. Iya. Ini juga disebut ilmu hisab. Pada dasarnya ilmu hisab itu mubah, tidak terlarang. Tetapi untuk penetapan masuknya Ramadan dan Idul Fitri, begitu pula Idul Adha, tidak boleh dengan menggunakan hisab. Karena sudah ada ketentuan khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30." Berpuasalah kalian kalau kalian sudah melihat hilal. Berhari raya atau beridul fitrilah kalian kalau kalian telah melihat hilal. Kalau kalian tidak bisa melihat hilal Sya'ban, maka hilal Ramadan, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi ini cara khusus penetapan Idul Fitri, Idul Adha, begitu pula masuk Ramadan. Caranya dengan melihat hilal. Kalau hilal tidak ada, maka berarti masih tanggal 30. Besoknya lagi sudah pasti tanggal 1. Baik. Jadi ilmu hisab pada dasarnya mubah, namun ketika digunakan untuk penetapan Ramadan atau penetapan Idul Fitri dan Idul Adha, itu menjadi bid'ah. Menjadi bid'ah karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan hal tersebut dan bertentangan dengan petunjuk beliau. Dan dalam sejarah yang pertama menggunakan hisab itu adalah orang-orang Syiah dimulai dari abad ke-5 Hijriah. Baik. Jadi ini yang pertama. Ilmu at-tasyir. Yang kedua disebut ilmu at-ta'thir. Ilmu at-ta'thir. Saya tulis bahasa Arabnya ya.
Jadi yang kedua disebut ilmu at-ta'thir. Apa maknanya? Maknanya adalah ilmu untuk mempelajari hubungan antara peristiwa di langit dengan kejadian di muka bumi. Ilmu untuk mempelajari peristiwa di langit dengan kejadian di muka bumi. Maka ini hukumnya adalah syirik. Jadi menghubung-hubungkan peristiwa-peristiwa di langit dengan kejadian di muka bumi. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga melarang dulu manusia menghubungkan antara gerhana matahari dengan kematian Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Kebetulan tepat saat wafatnya Ibrahim, maksudnya kebetulan bagi kita, bagi Allah tentu bukan kebetulan. Ketika wafat Ibrahim, putra Nabi SAW, terjadi gerhana matahari. Maka orang-orang mengatakan ini gerhana karena wafatnya Ibrahim. Maka itu dibantah oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi yukhawwifu bihima ibadahu. Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadi gerhana matahari dan bulan adalah karena Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan hal tersebut. Jadi bukan karena kematian seseorang, bukan pula karena lahirnya seseorang. Ya. Nah, jemaah sekalian, para ulama mengatakan syirik dalam perbintangan ini ada tiga. Ada tiga bentuk. Yang pertama, meramal dengan bintang-bintang. Meramal dengan bintang-bintang. Dan ini termasuk perdukunan, sebagaimana telah kita bahas juga tentang perdukunan. Ini masuk kategori perdukunan, meramal dengan bintang-bintang. Ya. Yang mereka sebut dengan horoskop atau zodiak. Itu biasa ada di media-media. Lahirnya bulan September, bintangnya Libra. Ya. Maka bulan ini dia nasibnya masih begitu-begitu saja, belum ada perubahan. Ya. Ini contoh mereka meramal. Maka ini termasuk syirik, ini termasuk perdukunan. Ingat, kemarin sudah kita jelaskan, siapa yang membacanya tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Siapa yang percaya, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Kemudian di sini ada ucapan Imam Qatadah, tabi'in yang mulia. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, khalaqa hadhihi nujum li thalathin. Allah menciptakan bintang-bintang untuk tiga. Untuk tiga saja. Yang pertama, zinatan lis sama, untuk menghiasi langit. Agar langit itu semakin indah dengan bintang-bintang. Warujuman lisyayatin. Yang kedua, untuk melempar setan-setan. Dan hadis tentang ini ada saya sebutkan di masalah perdukunan. Kenapa dukun itu dia meramal kadang-kadang betul terjadi. Karena setan mencuri berita dari langit, lalu dibisikkan kepada para dukun. Dan itu bukan gaib mutlak, itu gaib nisbi namanya. Karena Allah sudah memberitahukan kepada malaikat. Malaikat berbicara, lalu pembicaraan malaikat dicuri oleh setan, lalu disampaikan kepada para dukun. Lalu di muka bumi, orang-orang mengatakan, dia orang pintar. Dia tahu segalanya, padahal dia mendapatkan bisikan dari setan. Ya. Dan dua hal ini disebutkan dalam satu ayat di surat Al-Mulk ayat ke-5. Surat Al-Mulk ayat ke-5 Allah mengatakan, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu untuk melempar setan-setan. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga,
wa alamatin yuhtada biha. Dan juga Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai petunjuk-petunjuk arah dan waktu. Ya, seperti jemaah sekalian, dulu para nahkoda, mereka nggak perlu kompas. Mereka mempelajari ilmunya bisa melihat bintang. Dengan melihat bintang mereka tahu arah, mana ke timur, mana ke barat. Mereka mengerti hanya dengan melihat posisi-posisi bintang. Mungkin masih ada dipelajari sampai hari ini. Ya, walaupun zaman mereka sudah pakai kompas sekarang. Tapi dulu mereka nggak perlu kompas. Dan ini Allah sebutkan juga di surat An-Nahl ayat ke-16. Wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk arah. Begitu pula petunjuk waktu. Iya. Jadi 3 ini saja bintang itu. Kemudian kata beliau, "Faman ta'awwala fiha bighairi dzalik." Barang siapa yang menakwilkannya dengan selain itu. Dia takwilkan bintang ini maknanya begini, bintang ini maknanya begitu. Kalau muncul bintang ini nanti akan terjadi peristiwa ini. Macam-macam. Diramal-ramal dengan bintang-bintang. Maka kata beliau, siapa yang melakukan itu, akhta'a, dia telah melakukan kesalahan. Wa adha'a nasibahu, dan telah menyia-nyiakan bagiannya di akhirat. Artinya dia kafir. Dia enggak punya bagian sedikit pun di akhirat. Dia sudah kafir. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Baik, jemaah sekalian, ini yang pertama. Kesyirikan yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwa bintang-bintang atau benda-benda dan peristiwa langit yang menciptakan atau yang memberikan pengaruh atau yang menakdirkan peristiwa-peristiwa di muka bumi, maka ini adalah syirik. Karena yang menciptakan, yang menakdirkan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-62 Allah menegaskan, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Jadi kalau kita meyakini ada pencipta selain Allah, itu adalah syirik di dalam rububiyah. Iya. Kemudian yang ketiga, jadi yang kedua ini syirik besar juga, sama dengan yang pertama. Yang ketiga, meyakini bahwa bintang-bintang atau benda-benda dan peristiwa langit adalah sebab terjadinya peristiwa di muka bumi. Hanya sebagai sebab. Dan masih yakin Allah yang menciptakan atau menakdirkan. Ya, sebagai contoh, keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu, terjadi hujan karena munculnya bintang tertentu. Bintang itulah penyebab hujan. Dan ini ada hadisnya dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lailah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami di Hudaybiyah setelah turun hujan sejak semalam. Falamman sarafa aqbala 'alan nas faqala hal tadruna madza qala rabbukum. Selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap kepada manusia, lalu beliau mengatakan, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Masuk waktu pagi ini, di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kita diberi hujan dengan anugerah dari Allah dan rahmatnya, maka itulah orang yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang. Wa amma man qala bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kita diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka dialah yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Iya.
Tapi jemaah sekalian, ulama mengatakan makna hadis ini adalah kufur kecil. Kufur kecil. Apabila seseorang meyakini bintang-bintang itu hanya sebab. Dan itu juga dipahami dari kata nakirah. Dari kata nakirah. Kafirun. Dalam bentuk nakirah. Bukan dalam bentuk ma'rifah. Al-kafiru. Jadi dipahami sebagai kufur kecil. Itu kalau dia meyakini bintang-bintang tersebut hanya sebab. Atau apapun selain bintang. Ini jemaah sekalian masuk juga di pembahasan kita syirik dalam sebab yang telah kita bahas kemarin. Meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Maka itu adalah termasuk syirik. Kalau dia meyakini bintang-bintang itu hanya sebab dan Allah yang menurunkan hujan, maka itu syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini bukan Allah yang menurunkan hujan, bintang-bintang itulah yang memberi hujan, maka tidak diragukan lagi itu adalah syirik besar, bukan lagi syirik kecil. Ya. Itu sudah syirik besar, bukan lagi syirik kecil. Baik, ini jemaah sekalian yang ke-17. Kita masuk yang ke-18. Menaati makhluk dalam penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Ini termasuk syirik. Contohnya gimana? Pemimpinnya atau orang yang dia kagumi atau gurunya mengatakan khamar hukumnya halal. Lalu dia bilang, iya halal. Jadi dia taati gurunya. Maka jemaah sekalian, dia sama saja telah menyembah gurunya. Ya, seperti di Indonesia orang-orang liberal mengatakan zina halal asal sama-sama suka dan tidak ketahuan orang. Itu dijadikan penelitian untuk disertasi doktor dan dia lolos jadi dokter. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan kejadian kurang lebih beberapa bulan yang lalu di Indonesia, ya, di sebuah universitas Islam. Zina yang sudah jelas-jelas haram, itu mereka takwilkan ayat-ayat sampai jadi halal. Maka ketahuilah, ulama sepakat, barang siapa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal adalah termasuk kesyirikan. Itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Begitu pula ketika kita menaati seseorang dalam penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, maka berarti kita telah menyembah orang tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan ulama dan pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi menjadikan ulama mereka, Nasrani menjadikan pendeta mereka sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Maka apa maksudnya mereka menyembah ulama dan pendeta mereka? Ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Yaitu hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, "Ama innahum lam yakunu ya'budunahum." Ketahuilah, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bukan beribadah, maksudnya bukan ruku dan sujud kepada pendeta dan ulama mereka. Walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu. Akan tetapi mereka itu menaati ulama dan pendeta mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa idza harramu alaihim syai'an harramuhu.
dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka jemaah sekalian, itulah yang dimaksud mereka menyembah ulama dan pendeta mereka. Ini juga berlaku bagi kita. Kalau kita tahu itu hukumnya haram, lalu ustadz kita mengatakan halal. Padahal kita tahu Al-Quran bilang haram. Tapi kita bilang, ustadz saya mengatakan halal, maka saya pilih halal. Maka berarti kita telah menyembah ustadz kita. Atau pemimpin kita. Ya. Dan jemaah sekalian, yang dimaksud menghalalkan atau mengharamkan di sini adalah merubah keyakinan. Bukan melakukan yang haram. Contoh khamar. Khamar hukumnya apa? Haram. Kalau ada orang minum khamar, dia musyrik tidak? Orang minum khamar musyrik tidak? Tidak. Dosa besar? Iya. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan khamar hukumnya halal, dia musyrik tidak? Musyrik. Walaupun dia tidak minum khamar. Jadi lebih bagus mana? Dia minum khamar, tapi dia yakin tetap halal, tetap haram. Yang tidak minum khamar, tapi dia bilang khamar halal. Lebih bagus yang tidak minum dan yakin haram. Itu jelas yang lebih bagus. Tidak, tapi jelas yang lebih bagus yang minum khamar dan dia tetap yakin haram. Karena dia betul pelaku dosa besar, nggak bisa. Tapi kita nggak bisa mengatakan dia kafir, musyrik. Sedangkan yang mengatakan khamar itu halal, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Dan ini berlaku untuk semua hukum syariat. Jika seseorang sudah mengetahui hukumnya halal, lalu dia bilang haram. Contohnya menikah, halal, dia bilang haram, maka dia kafir. Atau sebaliknya, dia sudah tahu hukumnya haram, lalu dia bilang halal, maka dia kafir. Orang yang menaatinya dalam penghalalan dan pengharaman juga menjadi kafir, sama. Walaupun bukan dia yang pertama menghalalkan dan mengharamkan. Baik, jadi harus dibedakan antara melakukan yang haram dan menghalalkan yang haram. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Kemudian yang ke-19, kesyirikan dan kekufuran Nasrani dan Yahudi. Di sini ada beberapa ayat. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-Masihu ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum. Al-Masih sendiri berkata, wahai bani Israel, sembahlah Allah, Robku dan Rob kalian. Inilah dakwahnya Al-Masih yang mereka sebut Yesus. Beliau tidak pernah berdakwah mengajak manusia menyembah beliau, tetapi mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa di sini beliau mengatakan wahai Bani Israel, bukan wahai manusia? Karena beliau hanya diutus untuk Bani Israel. Orang Malaysia, orang Jawa, orang Sunda, orang India, orang Cina tidak boleh menjadi pengikut Yesus. Karena Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Yang diutus untuk seluruh manusia hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah menegaskan innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya dan neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Surat Al-Maidah ayat 72. Kemudian ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Dan tidaklah sesembahan itu kecuali sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua ayat ini dengan tegas mengatakan
orang-orang Nasrani itu kafir. Oleh karena itu jemaah sekalian, ulama Islam sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Barang siapa mengatakan Nasrani atau Yahudi itu tidak kafir, maka dia menjadi kafir seperti mereka. Ini kaidah penting, termasuk pembatal keislaman. Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Kenapa dia menjadi kafir? Karena dia berarti mendustakan ayat ini. Ayat mengatakan mereka kafir, dia bilang tidak. Mereka tidak kafir. Makanya pemahaman liberal membenarkan semua agama itu adalah kekafiran. Termasuk kekafiran mereka dan kesyirikan mereka mengatakan Allah punya anak. Ini syirik dalam sifat Allah. Sifat Allah lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak pula diperanakan. Ini umat Islam dari kecil sudah baca ayat ini. Tapi sampai dewasa dia ucapkan selamat Natal. Itu aneh. Berarti dia nggak ngerti dari kecil dia baca ayat ini. Kalau dia mengucapkan selamat Natal. Padahal dia tahu Natal itu untuk memperingati hari lahirnya seseorang yang mereka yakini sebagai anak Allah. Itu nggak masuk akal seorang muslim mengucapkan selamat Natal. Maka jemaah sekalian, meridhoi kekufuran adalah kekufuran. Ini kaidah penting. Menyetujui atau meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Ya. Dan lihatlah bagaimana murka Allah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Dan mereka berkata Allah yang Maha Penyayang mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kata Allah, dengan perkataan itu kamu telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena mendengarkan ucapan itu. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. An da'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Maksudnya langit, bumi dan gunung-gunung ketakutan. Sampai hampir saja mereka hancur. Kalau tidak Allah menahan, kalau tidak ditahan oleh Allah, mereka sudah hancur semuanya. Kenapa mereka takut? Karena mereka tahu Allah sedang murka ketika manusia mengatakan Allah punya anak. Bagaimana mungkin Allah sedang murka, lalu kita ucapkan selamat Natal? Allah sedang murka karena mereka meyakini Allah punya anak. Lalu mereka rayakan hari lahirnya. Bagaimana bisa kita mengatakan selamat? Kalau ada orang minum khamar, boleh nggak kita katakan selamat menikmati? Tidak boleh kan? Tapi itu lebih kecil dosanya dibandingkan kita katakan selamat merayakan Natal. Jadi itu bukan toleransi, itu adalah kekufuran. Iya. Jadi langit, bumi dan gunung-gunung hampir saja hancur karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tentang kekafiran Yahudi, mereka juga berkata Allah punya anak. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Jadi ini syirik dalam sifat Allah. Orang-orang Nasrani juga melakukan syirik dalam nama Allah, yaitu menamakan Allah dengan apa? Bapa. Mereka namakan Allah dengan Bapa. Ya. Itu kesyirikan dalam nama Allah. Orang-orang Yahudi juga memiliki kesyirikan dalam sifat Allah. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Sedangkan Nasrani berkata Al-Masih anak Allah. Begitu pula orang-orang musyrikin Arab dulu, mereka mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Jadi ada 3 kaum yang mengatakan Allah punya anak. Yahudi, Nasrani, dan musyrikin Arab yang berkata malaikat adalah anak perempuan Allah. Padahal mereka sendiri kalau lahir anak perempuan mereka tidak suka. Makanya Allah mengatakan alakumudz dzakaru walahul untha,
tilka idzan qismatun diza. Dalam surat An-Najm, apakah bagi kalian anak laki-laki sedangkan Allah kalian bilang punya anak perempuan? Kalau begitu kata Allah, itu pembagian yang curang. Jadi mereka sendiri menganggap anak perempuan hina, tapi mereka berkata malaikat anak perempuan Allah. Maka ini diantara kesyirikan mereka. Kemudian Allah tegaskan, dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzi kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Itulah ucapan yang mereka keluarkan dari mulut mereka. Mereka meniru-niru perkataan orang-orang kafir terdahulu, yaitu pendahulu-pendahulu mereka. Maka mereka dilaknat oleh Allah. Bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita di antara sebab terjadinya kekufuran dan kesyirikan adalah ikut-ikutan generasi terdahulu atau taklid kepada nenek moyang. Ini termasuk sebab terbesar manusia tersesat, yaitu mewariskan budaya nenek moyang tanpa menyeleksi mana yang patut diwariskan, mana yang sudah seharusnya dibuang. Allah ingatkan juga di surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti yang Allah turunkan, maka mereka berkata, kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Ini sebab manusia tersesat. Kemudian setan datang dan mengatakan, warisan nenek moyang kalian itu bukan syirik, tapi kearifan lokal atau budaya bangsa, adat istiadat yang baik, tradisi yang harus dilestarikan, dan seterusnya. Jadi ini peringatan dari Allah. Baik. Kemudian yang ke-20, kesyirikan dan kekufuran aliran kebatinan atau kejawen. Jamaah sekalian, ini satu aliran yang ada di Indonesia. Ya, mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Ya, kecuali ada orang Jawa di sini. Ya. Ini sengaja saya letakkan di sini karena banyak di Indonesia, terutama di Jawa. Jadi bentuk kesyirikan dan kekafiran mereka ada 5. Yang pertama disebut sinkretisme, yaitu mereka campurkan antara Hindu, Buddha, dan Islam. Karena dulu di Indonesia sebelum datang Islam beragama Hindu-Buddha. Nah itu mereka tidak buang. Tradisi-tradisi Hindu-Buddha mereka masih pertahankan. Tapi mereka terima Islam juga, maka mereka campurkan. Mereka anggap sama saja semuanya, tidak ada bedanya. Maka ini mendustakan firman Allah, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Begitu pula mendustakan firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam untuk dijadikan agama baginya, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa mereka disebut merugi? Karena mereka mengira bahwa amalan banyak. Mereka masuk kepada agama selain Islam, mereka juga beribadah dalam agama itu kepada Tuhan-Tuhan mereka. Mereka pikir itu bekal mereka di kehidupan setelah mati. Ternyata bekal-bekal itu tidak bermanfaat. Makanya mereka disebut merugi. Punya amalan tapi nggak bermanfaat. Makanya disebut merugi. Bangkrut. Jadi inilah nasib semua orang yang beragama dengan selain Islam di akhirat kelak. Mereka akan menyesal. Walaupun dulu di dunia mereka rajin beramal, tapi di akhirat mereka menyesal karena ternyata amalan itu tidak memberi manfaat. Kemudian yang kedua, mereka tidak meyakini hanya Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Mereka masih meyakini ada dewa-dewi dalam bentuk patung-patung atau dalam bentuk makhluk yang turun dari kayangan. Dan
Dewa-dewinya macam-macam. Ya, ada dewa air, dewa petir, ada dewi yang menumbuhkan tanaman, macam-macam dewa-dewi yang mereka yakini, yang boleh disembah. Maka meyakini sesembahan selain Allah ini adalah penentangan terhadap la ilaha illallah. Penentangan terhadap la ilaha illallah dan mendustakan ayat Allah dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Allah menegaskan, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Dialah Allah yang berhak disembah. Dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, tidak benar, salah. Dan Dialah Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Surat Al-Hajj ayat ke-62. Jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah tegaskan dua perkara. Yang pertama, hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah tidak berhak. Yang kedua, Allah jelaskan apa sebabnya. Mengapa hanya Allah yang berhak disembah? Karena hanya Allah Al-Aliyyul Kabir, yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Semua selain Allah rendah, semua selain Allah kecil, maka tidak pantas disembah. Ketika seorang menyembah kepada selain Allah, berarti dia menyamakan Allah yang Maha Tinggi dengan yang rendah, Allah yang Maha Besar dengan yang kecil, Allah yang Maha Kuat dengan yang lemah, Allah yang Maha Suci dengan yang kotor. Inilah sebabnya Allah murka kepada orang yang berbuat dosa syirik. Karena dalam perbuatan dosa syirik itu mengandung penghinaan kepada Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan definisi syirik, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk dalam kekhususan bagi Allah. Contohnya apa kekhususan bagi Allah? Ibadah. Ibadah itu khusus milik Allah. Ketika hamba menyembah kepada selain Allah, berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk tersebut. Ya. Jemaah sekalian, sebuah permasalahan penting yang dapat menghancurkan iman seseorang. Saya tanya, apakah manusia punya hak memilih siapa Tuhan yang hendak dia sembah? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah manusia punya hak untuk memilih agama suka-suka dia, terserah dia? Jawabannya, tidak. Tapi banyak orang mengatakan itu hak asasi manusia, HAM. Tidak, itu bukan hak asasi manusia. Yang punya hak di situ adalah Allah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hak Allah dan hak hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas para hamba adalah hamba semuanya menyembah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi itu hak Allah untuk disembah dan tidak diduakan, tidak dipersekutukan. Jadi manusia nggak punya hak. Saya milih sesembahan suka-suka saya. Saya mau masuk agama suka-suka saya. Itu hak saya. Tidak, itu bukan hak kamu. Karena kalau dia memilih agama selain Islam, dia tidak bisa menunaikan hak Allah. Bagaimana bisa itu menjadi hak dia? Kalau dia tidak menunaikan hak Allah. Jadi di sini manusia tidak punya hak, namun punya kewajiban. Yang punya hak adalah Allah. Lalu apa hak hamba? Dalam lanjutan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Adapun hak hamba atas Allah
adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik, tidak menyembah kepada selain Allah sedikit pun. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan menjauhi dosa syirik itulah jaminan keselamatan kita dari azab Allah. Walaupun kita punya semua kebaikan, tapi kita tidak menjauhi dosa syirik, kita tidak akan selamat. Inilah pentingnya kita ketahui apa saja yang masuk kategori dosa syirik, untuk kita jauhi agar kita selamat. Baik. Kemudian yang ketiga, kesyirikan dalam rububiyah. Yaitu mereka meyakini ada makhluk sebagai pelindung atau penguasa yang bisa memberi manfaat dan mudarat di tempat mereka, di laut mereka, di gunung mereka. Ya, di sini saya sebut nama-namanya ya. Ya. Ada yang mereka sebut Kiai Sapu Jagat, Petruk, Nyai Roro Kidul. Ini semuanya setan jemaah sekalian. Makhluk halus setan. Tapi mereka yakini penguasa di situ, pelindung mereka, bisa memberi manfaat, bisa menimpakan mudarat. Mereka takut kepadanya. Maka ini syirik dalam rububiyah. Kenapa? Yang bisa memberi manfaat dan mudarat hanya Allah. Itu Allah sebutkan dalam banyak ayat, diantaranya surat Al-Anbiya ayat 66. Qala, Nabi Ibrahim berkata, Allah menyebut ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum? Apakah kalian menyembah selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada kalian, tidak pula bisa menimpakan mudarat? Artinya hanya Allah yang bisa memberi manfaat, hanya Allah yang bisa menimpakan mudarat. Jadi kalau kita meyakini ada selain Allah yang punya kuasa di alam ini, bisa memberi manfaat kepada kita, bisa menimpakan mudarat, itu juga termasuk syirik. Masuk dalam syirik rububiyah. Begitu pula surat Al-Isra ayat 56. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunih fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Katakanlah, panggil, seru mereka yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah. Maka mereka tidak punya kuasa untuk menghilangkan bahaya dari kalian, tidak pula memindahkan bahaya tersebut. Yang punya kuasa untuk itu hanya Allah. Jadi meyakini ada makhluk-makhluk yang punya kuasa untuk melakukan hal tersebut adalah termasuk syirik. Kemudian yang keempat, syirik dalam uluhiyah atau dalam ibadah. Yaitu mereka berdoa kepada setan-setan itu. Mereka juga menyembelih untuknya dan lain-lain. Kemudian yang kelima, mereka juga tidak sholat. Mereka juga tidak sholat. Kelompok ini tidak sholat. Mereka bilang, yang penting eling. Ya, eling itu pokoknya yang penting sudah baiklah kepada orang, nggak perlu sholat. Ya. Ini juga keyakinan orang-orang liberal. Sholat tidak terlalu penting, hubungan dengan Allah tidak terlalu penting. Yang penting baik sama orang. Jadi mereka berakhlak baik kepada makhluk, tapi kepada Allah mereka berakhlak buruk. Maka jemaah sekalian, meninggalkan sholat juga termasuk kekafiran. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. Siap. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Kalau mereka bertobat, yaitu bertobat dari syirik, kemudian menegakkan solat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Artinya kalau nggak solat, bukan saudara seagama. Ini ayat menunjukkan meninggalkan solat adalah kekufuran. Juga hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir, Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Juga hadis Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu diriwayatkan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, siapa meninggalkan salat maka dia kafir.
Tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullah ta'ala berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira salah." Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang ada suatu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya itu kafir, kecuali solat. Jadi maksudnya, kalau seseorang tidak puasa, maka dia tidak kafir. Kalau seseorang tidak haji, dia tidak kafir. Kalau seseorang tidak melakukan zakat, dia tidak kafir. Semua amalan, siapa yang tidak melakukannya, dia tidak kafir. Mungkin dia disebut pelaku dosa besar, tapi dia nggak bisa kita katakan kafir. Namun meninggalkan solat adalah kekafiran. Jadi itu bedanya solat dengan amalan-amalan yang lain. Tidak puasa dosa besar, tapi tidak kafir. Tidak haji, padahal mampu, punya uang, sehat badannya, tapi dia tidak mau melakukan haji, maka dia berdosa besar, namun tidak kafir. Tidak zakat, dosa besar, tapi tidak kafir. Tidak solat adalah kafir. Baik. Kemudian yang ke-21, kesyirikan dan kekufuran Syiah dan sebagian Sufiyah atau Gulatus Sufiyah. Sufiyah tarekat tasawuf yang ekstrim, karena mereka bertingkat-tingkat. Ya. Yang ekstrim itu mereka sama dengan Syiah. Di antaranya 5 bentuk kesyirikan mereka. Yang pertama, Syiah meyakini imam-imam mereka adalah perantara dalam beribadah kepada Allah. Orang-orang Sufi yang ekstrim juga begitu. Mereka berdoa kepada para wali. Sama dengan orang Syiah. Ini sudah kita bahas di pembahasan nomor 1. Kemudian yang kedua, Syiah meyakini imam-imam mereka berhak menghalalkan dan mengharamkan. Orang-orang Sufi juga bisa sampai pada tahap itu, yang mereka sebut tingkatan hakikat atau makrifat. Jadi mereka bagi agama itu jadi 2, syariat dan hakikat, atau syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau sudah hakikat atau sudah makrifat, menurut mereka dia sudah jadi wali. Dan mereka punya keyakinan kalau sudah jadi wali, sudah lebih tinggi daripada nabi. Sehingga syariat Nabi tidak lagi berlaku. Mereka tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu zakat, karena bagi mereka itu tingkatan rendah. Subhanallah. Ini ajaran orang-orang sombong, merasa lebih hebat daripada Nabi. Ya. Begitu pula melakukan yang haram itu tidak lagi dosa. Tidak lagi dosa. Sampai-sampai jamaah sekalian, ini tertera dalam kitab-kitab mereka, dan sampai hari ini masih terjadi. Ya, ada kejadian di Indonesia, guru sufi, guru tasawuf ini, ya mohon maaf, suka pergi ke tempat pelacuran, tempat wanita-wanita yang tidak baik. Menurut syariat itu zina, tapi menurut hakikat itu bukan zina kata mereka. Dia mau membersihkan rahimnya para pelacur. Ya. Itu ajaran sufi. Menghalalkan yang haram. Ya, karena sudah sampai tingkatan tinggi. Nah, jemaah sekalian, ini perbuatan dosa kufur. Tapi mereka punya dalil. Punya dalil dari Al-Quran. Ini pelajaran bagi kita. Tidak semua orang yang punya dalil berarti dia benar. Tapi kita lihat dulu bagaimana dia memahami dalilnya. Maka semua pemahaman salah kecuali satu, yang merujuk kepada pemahaman sahabat atau pemahaman ahlus sunnati wal jamaah. Apa dalilnya? Kata mereka, dalilnya surat Al-Kahfi, kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Khidir menurut mereka wali. Dia melakukan yang haram menurut syariat Nabi Musa. Nabi Musa mereka anggap lebih rendah daripada Nabi Khidir. Beliau tingkatan syariat, Nabi Khidir sudah tingkatan hakikat. Nabi Khidir menurut mereka wali, lebih tinggi dari Musa. Nabi Khidir melakukan yang haram menurut mereka. Membunuh seorang anak kecil kan? Melubangi kapal milik
masyarakat dan diprotes oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini namanya syubhat. Bagaimana membantah syubhat ini? Jadi mereka bilang Nabi Khidir lebih tinggi, Nabi Khidir wali, Nabi Musa nabi, Nabi Musa tingkatan syariat, maka wali lebih tinggi daripada nabi. Wali zaman sekarang pun bisa melakukan yang haram, walaupun menurut syariat haram, tapi bagi para wali itu halal. Nah, bagaimana membantah syubhat ini? Bantahan yang pertama. Bantahan yang pertama, Nabi Khidir bukan sekedar wali, tapi beliau seorang nabi yang menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan para wali tidak menerima wahyu. Nabi Khidir berkata, "Wa ma fa'altuhu an amri." Aku tidak melakukan ini karena keputusanku. Ini datang dari Allah. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kita tanyakan kepada mereka, kalian menerima wahyu dari mana? Untuk mengatakan ini yang haram sudah halal. Nabi Khidir dapat wahyu dari Allah. Kalian dapat wahyu dari mana? Kemudian jawaban yang ketiga, kenapa Nabi Khidir tidak ikut syariat Nabi Musa alaihi salam? Karena beliau bukan termasuk umat Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi terdahulu hanya diutus untuk kaumnya saja. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana an-nasu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi ammatan." Dulu para nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Jadi Nabi Khidir boleh tidak ikut syariat Nabi Musa alaihissalam karena beliau bukan umat Nabi Musa. Sementara umat hari ini semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jawaban yang berikutnya jemaah sekalian, ternyata Nabi Khidir tidak pula menyelisihi syariat Musa. Nabi Musa alaihissalam hanya protes, hanya tidak setuju dengan Nabi Khidir ketika belum tahu alasannya. Kenapa dia melubangi kapal? Setelah Nabi Khidir menjelaskan, ada raja suka merampas kapal orang, maka saya kasih cacat, tapi nggak sampai tenggelam. Cuma dikasih cacat, supaya raja itu tidak tertarik merampas perahu mereka. Maka Nabi Musa membenarkan, tidak lagi menyalahkan. Tentang anak itu, kenapa dia dibunuh? Anak itu kalau besar akan menjadi fitnah, akan menjadi musibah dan malapetaka bagi orang tuanya. Maka Allah perintahkan untuk dibunuh. Nabi Musa pun membenarkan. Jadi sebenarnya Nabi Khidir tidak menyelisihi syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka tidak boleh berdalil dengan perbuatan beliau untuk menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bantahan syubhatnya. Maka jemaah sekalian, sekali lagi ini pelajaran. Orang sesat pun mungkin punya dalil. Tetapi kita lihat bagaimana dia memahami dalil tersebut. Ya, sama dengan para teroris melakukan pengoboman, dia punya dalil juga. Dalilnya dalil jihad dan keutamaan mati syahid. Tetapi dia tidak pahami seperti pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu adalah terorisme dan bukan jihad. Baik, ini yang kedua. Dan ini sudah kita sebut juga di pembahasan nomor 18 tentang syirik menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kemudian yang ketiga, orang-orang Syiah meyakini batu di kuburan Al-Husain radhiyallahu anhu di Karbala di Irak itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Bahkan mereka sholat di atas batu itu. Batu itu mereka bentuk, mereka buat, kemudian diekspor ke seluruh dunia
kepada pengikut-pengikut Syiah. Jadi kalau kita lihat ada orang sholat di atas batu, itu pengikut Syiah. Ada batu kecil mereka jadikan tempat sujud. Itu pengikut Syiah. Jadi mereka anggap batu itu bisa memberikan berkah. Iya. Bahkan kotoran para imam pun mereka makan. Karena menganggap itu bisa memberikan berkah menurut mereka. Dan itu pula keyakinan sufi terhadap batu-batuan di kuburan para wali. Dan ini sudah kita bahas di nomor 11 tentang syirik dalam mencari berkah. Kemudian yang keempat, Syiah meyakini imam-imam mereka tahu perkara gaib. Demikian pula sufi. Mereka meyakini para wali tahu perkara gaib. Maka ini syirik dan ini termasuk perdukunan sebagaimana sudah kita bahas di nomor 14. Kemudian yang kelima, Syiah meyakini bahwa Allah bisa menyatu dengan imam-imam mereka. Begitu pula orang-orang sufi meyakini para wali bisa menyatu dengan Allah. Itulah yang mereka sebut wahdatul wujud, menyatunya makhluk dengan Allah. Dan itu juga di antara sebabnya mengapa mereka tidak mau lagi sholat, karena mereka menganggap sudah menyatu dengan Allah, mau menyembah siapa lagi. Na'udzubillah. Ini adalah kesyirikan dan kekufuran. Baik. Kemudian yang ke-22, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk syirik. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Contohnya bersumpah dengan mengatakan demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Ka'bah, atau demi Allah dan demi Muhammad. Dia sebut dua-duanya. Ini semuanya adalah syirik. Syirik besar atau syirik kecil? Pada dasarnya ini syirik kecil. Ini adalah syirik kecil. Tetapi kalau di hati seseorang itu yang bersumpah dengan menyebut nama makhluk, dia mengagungkan makhluk tersebut seperti pengagungannya kepada Allah, maka itu menjadi syirik besar. Bahkan ada lagi yang lebih parah. Bersumpah dengan menyebut nama makhluk dan dia agungkan makhluk itu melebihi pengagungannya kepada Allah. Sebagai contoh disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, terjadi di Yaman, ada orang yang biasa bersumpah dengan menyebut nama wali, demi Syekh Fulan, demi Syekh Fulan. Suatu hari dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Maka orang-orang pun jadi ragu. Dia jujur tidak? Mereka pun menantang dia. Berani nggak menyebut demi nama wali, demi wali fulan? Ternyata dia tidak berani. Karena dia sedang bersumpah palsu. Jadi maksudnya, bersumpah palsu menyebut nama Allah, dia tidak takut. Tapi bersumpah palsu menyebut nama walinya, dia takut. Artinya apa? Wali lebih dia muliakan daripada Allah. Ini bukan lagi syirik kecil. Ini sudah syirik besar. Iya. Adapun Allah, maka Allah boleh bersumpah menyebut nama makhluk. Banyak dalam Al-Quran, wal asri, wasyamsi wal qamar, wattini waz zaitun, dan seterusnya. Allah bersumpah menyebut nama makhluk itu khusus bagi Allah. Adapun makhluk, maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Karena dalam penyebutan nama dalam sumpah itu terkandung pengagungan, pemuliaan yang hanya pantas diberikan kepada Allah. Kemudian yang ke-23, ucapan Masya Allahu wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Ini adalah syirik, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allahu wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi SAW mengatakan, Ja'alta lillahi niddan, Masya Allah wahdah. Apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah? Katakan, sesuai kehendak Allah saja. Ya, jadi jemaah sekalian, ucapan ini, Masya Allah wa syi'ta,
Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Itu maknanya, walaupun Allah sudah berkehendak, tapi kamu belum berkehendak, tidak akan terjadi. Maka itu syirik. Karena apabila Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Yaf'alullahu ma yasha. Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada membutuhkan persetujuan makhluk. Ya, buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki pamannya Abu Thalib mendapatkan hidayah. Tapi Allah menghendaki untuk menyesatkan dia, maka dia tidak bisa mendapatkan hidayah. Jadi Allah tidak tunduk kepada kehendak makhluk, walaupun makhluk itu adalah seorang nabi yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Dan juga boleh mengatakan masya Allahu tsumma syi'ta. Sesuai kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Karena dari sisi makna, itu tidak mengharuskan kehendak Allah harus dikehendaki makhluk terlebih dahulu, barulah terjadi. Iya. Dan jemaah sekalian, apakah ini syirik besar atau syirik kecil? Juga tergantung keyakinan. Kalau seseorang mengatakan masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu, dan dia meyakini kehendak Allah saja yang berlaku, walaupun makhluk tidak menghendaki, kalau Allah sudah menghendaki pasti terjadi, maka itu syirik kecil. Dan menjadi syirik besar kalau dia meyakini ada makhluk, kalau dia tidak berkehendak, walaupun Allah berkehendak, maka tidak akan terjadi. Maka itu tidak diragukan lagi adalah syirik besar. Ya. Karena dia samakan Allah dengan makhluk dalam berkehendak. Kemudian yang ke-24, ucapan kalau bukan karena Allah dan karena kamu. Ini adalah syirik. Sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terhadap ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu padahal kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 22. Maka Ibnu Abbas berkata, al-andad, sekutu-sekutu, huwa syirku, itu adalah syirik. Akhfa min dabibin namal, yang lebih tersembunyi dari rayapan seekor semut. Ala safatin sauda fi zulmatil lail, di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Maksud beliau, hati-hati, syirik itu kadang-kadang tersembunyi yang kita tidak sadari. Wa huwa an taqul, kemudian beliau berikan contoh, seperti yang engkau mengatakan, wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, atau demi hidupku. Jadi bersumpah dengan selain nama Allah. Tadi sudah kita bahas. Wa taqul laula qulaibatu hadza la atana lusus. Juga engkau mengatakan, kalau bukan karena anjing kecil ini, maka pencuri akan masuk rumah kita. Karena ada anjing kecil, penjaga rumah, pencuri tidak masuk. Walau lal bat fid dar la atal lusus. Kalau bukan karena burung di rumah, maka pencuri akan masuk. Burung yang bisa ngomong kan? Ya, pencuri takut. Ya. Jadi ucapan seperti ini, kata beliau, adalah termasuk syirik. Kalau bukan karena dokter itu, saya sudah mati. Kalau bukan karena obat itu, saya nggak sembuh. Ini ucapan yang syirik. Tetapi juga termasuk syirik kecil. Kalau masih yakin Allah yang menakdirkan, Allah yang menyembuhkan. Tapi kalau tidak yakin lagi, Allah yang menyembuhkan, maka menjadi syirik besar. Ya. Wa qaulu rajul li sahibihi masyaallah wa syi'ta. Dan ucapan seseorang kepada saudaranya atau sahabatnya sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Ini yang kita bahas tadi. Wa qaulu rajul laulallah wa fulan. Dan juga ucapan seseorang, kalau bukan karena Allah dan fulan, kalau bukan karena Allah dan suami saya nggak makan. Kalau bukan karena anak saya, kalau bukan karena orang tua saya, kalau bukan karena bos saya, ini ucapan tidak pantas, tidak beradab kepada Allah. Katakan saja, kalau bukan karena Allah. Kata Syekh, kata beliau, la taj'al fiha fulanan, hadza kulluhu bihi syirkun. Jangan kamu jadikan fulan di dalamnya. Ini semuanya adalah syirik. Dan syirik di sini semuanya adalah syirik kecil,
kecuali disertai dengan keyakinan yang mengandung syirik besar. Baik, yang ke-24. Yang ke-25, yang terakhir, walhamdulillah, tidak lama lagi selesai pelajaran 2 semester. Ya. Pelajaran 2 semester kita ringkas dalam 2 pertemuan. Yang ke-25, termasuk syirik menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhum al-kafirun wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Surat An-Nahl ayat 83. Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan ayat ini. Ini penafsiran dengan contoh ya. Penafsiran dengan contoh. Huwa qaulur rajul, seperti seseorang berkata, "Hadza mali warithtuhu an abai." Ini hartaku yang aku wariskan dari orang tuaku. Dia lupakan Allah. Padahal yang memberikan harta itu adalah Allah. Orang tuanya hanya sebab. Warisan orang tua hanya sebab. Dia bekerja, dia dapat harta, itu hanya sebab. Yang memberikan harta adalah Allah. Sebagian salaf juga menafsirkan huwa ka qaulihim, seperti ucapan mereka, kanatir rih thayyibah wal mallah hadhiqa. Anginnya baik sehingga tidak ombak dan nahkodanya mahir. Nahkodanya memang pintar. Ya, cuacanya bagus, pilotnya memang hebat. Dan ucapan-ucapan yang semisal. Maka ini dinamakan menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Allah yang selamatkan. Allah yang menjadikan cuaca itu baik. Allah yang selamatkan kita dalam perjalanan. Kenapa kita tidak memuji Allah? Iya. Jadi ini termasuk syirik dalam ucapan. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan 3 rincian. Ada 3 bentuk penisbatan nikmat kepada selain Allah. Yang pertama, apabila dinisbatkan kepada sebab yang samar. Sebab yang samar maksudnya yang tidak jelas. Seperti kepada para wali yang sudah wafat atau kepada para jin. Seperti seseorang mengatakan, kalau bukan karena wali fulan yang ada di kubur keramat itu, saya belum punya anak sampai sekarang. Maka ini adalah syirik besar. Karena dia meyakini wali itulah yang memberikan anak kepadanya, padahal anak itu hanya Allah yang bisa memberikan. Hanya Allah yang bisa menakdirkan seseorang punya anak. Dan juga orang yang berkata seperti itu, pasti dia punya keyakinan wali itu memiliki kekuatan khusus seperti Allah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, apabila dinisbatkan kepada sebab yang benar-benar ada menurut syariat dan kenyataan. Nah, jemaah sekalian, ini kembali kepada syirik dalam sebab yang sudah kita bahas. Seperti ucapan tadi yang dicontohkan oleh Imam Mujahid. Ini adalah hartaku yang aku wariskan dari orang tuaku. Ini dinisbatkan kepada sebab yang betul-betul sebab. Maka ucapan seperti ini boleh sebenarnya, tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, dalam hati tetap meyakini itu hanya sebab. Warisan orang tua hanya sebab. Yang memberikan harta adalah Allah. Yang kedua, ketika mengucapkannya tidak melupakan Allah yang memberi kenikmatan itu. Kalau hilang syarat yang pertama, maka menjadi syirik besar. Kalau hilang syarat yang kedua, menjadi syirik kecil. Baik, ini rincian yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila dinisbatkan kepada sebab yang nampak, tetapi bukan sebab yang hakiki, yang dapat dibuktikan oleh dalil syar'i dan dalil qadari. Sebagaimana telah kita bahas kemarin. 2 dalil, 2 cara membuktikan sesuatu sebagai sebab. Dalil syar'i dan dalil qadari. Maka apabila dinisbatkan kepada sebab yang nampak, tapi itu bukan sebab,
Contohnya seorang mengatakan, gelang ini atau kalung ini yang menyelamatkan saya. Atau tangkal, tamimah, yang menyelamatkan saya. Maka ini termasuk syirik. Hukumnya kembali kepada hukum tangkal yang sudah kita bahas. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau dia meyakini tangkal itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menolong dia, maka syirik besar. Tapi kalau dia yakini itu hanya sebab dan Allah yang memberikan pertolongan, maka itu adalah syirik kecil. Walhamdulillah, dengan ini selesai pembahasan 25 dosa syirik. Semoga bermanfaat bagi kita dan Allah menjauhkan kita dari perbuatan dosa-dosa syirik ini. Amin. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu syirik ni ada dalam Quran ada mention pasal syirik besar, syirik kecil ya. Dia syirik saja. Jadi macam mana kita nak bezakan syirik besar, syirik kecil. Baik. Ini pertanyaan yang bagus. Dalam Al-Quran tidak ada disebutkan syirik besar dan syirik kecil. Dalam hadis juga tidak ada. Tidak ada dalam satu hadis ini syirik besar, ini syirik kecil. Dari mana ulama berkesimpulan syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil? Jawabannya adalah dari istiqra'un nusus. Penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil yang berbicara tentang syirik. Nah, itulah sebabnya orang-orang Khawarij tersesat. Mereka tidak mengenal syirik kecil dan kufur kecil. Sehingga mereka mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Walaupun itu belum masuk sampai kufur besar. Ya. Ini sebab kesesatan Khawarij. Yaitu mengambil sebagian dalil dan membuang sebagian dalil. Ya. Memang betul tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis penyebutan syirik kecil. Di antaranya yang sudah kita bahas kemarin, hadis riwayat Ahmad dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, pembahasan tentang riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka hadis ini menunjukkan syirik kecil itu ada. Kalau syirik kecil ada, pasti ada syirik besar. Kalau dosa kecil ada, pasti ada dosa besar. Iya. Jadi ulama meneliti seluruh dalil, baru berkesimpulan. Sama dengan hukum yang 5. Apa ada ayat dan hadis mengatakan hukum terbagi 5? Wajib, sunnah, halal, haram, makruh, mubah, atau 6. Wajib, sunnah, halal, haram, makruh, mubah. Apa ada satu ayat atau satu hadis mengatakan demikian? Tidak ada. Dari mana ulama berkesimpulan ini? Dari seluruh dalil tentang hukum. Sama dengan tauhid terbagi 3. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Apa ada ayatnya? Ada hadisnya, satu ayat, satu hadis mengatakan, wahai umat Islam, tauhid terbagi 3. Tidak ada. Dari mana ulama berkesimpulan? Dari penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil. Maka tidak keluar dari tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Begitu pula syirik. Syirik besar dan syirik kecil. Ya, itu dipahami dari dalil-dalil. Nah, untuk lebih memahami permasalahan ini, maka ulama menjelaskan pertama definisi syirik besar dan definisi syirik kecil. Kemudian apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Kemarin sudah kita bahas definisi syirik besar, yaitu taswiyatu
ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi minar rububiyyati wal uluhiyati wal asma' was sifat. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah dan al-asma' was sifat. Itu definisi syirik besar berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Apa definisi syirik kecil? Ada dua definisi yang masyhur. Yang pertama, kullu ma atlaqahu syari' aw sammahu syar'u syirkan wa lam yablugh ila darajati asyirkil akbar. Setiap yang dinamakan syirik oleh syariat tapi tidak sampai kategori atau tingkatan syirik besar, berarti itu syirik kecil. Jadi setiap yang dinamakan syirik oleh syariat tapi tidak sampai syirik besar, maka itu syirik kecil. Contohnya itu tadi, Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, dia telah berbuat kekafiran atau kesyirikan. Maka para ulama memahami, bersumpah dengan menyebut selain nama Allah bukan menyembah dia, maka itu bukan syirik besar, karena dia tidak menyembahnya dan tidak menyamakan makhluk itu dengan Allah. Sehingga makna hadis ini adalah syirik kecil. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua, ini lebih umum. Syirik kecil itu adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Semua jalan yang mengantarkan kepada syirik besar. Dia sama dengan zina. Zina besar, zina kecil. Zina besar kemaluan. Zina kecil, semua yang mengantarkan kepada itu. Mulai dari pandangan mata, dan seterusnya. Jadi, memahami definisi ini, kita pun tahu, syirik besar dan syirik kecil itu adalah kesimpulan dari seluruh dalil. Ya. Kemudian apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Perbedaan yang pertama, syirik besar menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Syirik kecil tidak sampai menyebabkan murtad. Perbedaan yang kedua, syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Dan syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang menyertainya. Contohnya orang yang sholat riya, maka sholatnya itu terhapus. Amalannya yang lain tidak, yang ikhlas. Perbedaan yang ketiga, syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka. Syirik kecil tidak sampai mengekalkan di neraka. Perbedaan yang keempat, ini ada khilaf ulama. Sebagian berpendapat syirik besar tidak terampunkan, syirik kecil masuk dalam kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau tidak, maka tidak. Tapi sebagian ulama yang lain berpendapat syirik kecil juga tidak akan diampuni. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, begitu pula dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin. Syirik kecil juga tidak akan diampuni. Namun, pelaku syirik kecil tidak sampai kekal di neraka. Artinya apa jemaah sekalian? Walaupun disebut syirik kecil, bukan maknanya dosanya kecil, tidak. Bahkan syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Ya, wallahu alam. Apa yang dimaksudkan larangan solat di masjid yang ada kuburan? Maksudnya 3. Yang pertama, dilarang solat di masjid yang dibangun di kompleks kuburan atau di tanah kuburan, walaupun kuburannya hanya 1. Ini yang pertama. Yang kedua, larangan mengubur di masjid. Walaupun masjid yang duluan, kemudian orang datang mengubur di dalam masjid atau di tanah wakaf di halaman milik masjid.
kita nggak boleh sholat di situ. Yang ketiga, larangan sholat di kuburan walaupun tidak ada masjidnya. Maka 3 bentuk ini terlarang. Dan dosanya sangat besar. Karena Rasulullah SAW melaknat pelakunya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi itu juga tasyabbuh, menyerupai Yahudi dan Nasrani. Dan itu juga bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu adalah pintu kesyirikan. Pintu menuju kepada kesyirikan. Ya. Dan banyak sekali hadis yang melarang keras beribadah di kuburan. Masjid di dalam masjid. Sekeliling, baik, sekeliling masjid. Kita lihat dulu. Kalau itu masih tanah wakaf milik masjid, hukumnya adalah hukum masjid. Tapi kalau dia sudah di tanah lain, tidak masalah walaupun berdekatan dengan masjid. Buktinya, kubur Rasulullah SAW. Sampai hari ini kita nggak bisa mengatakan itu bagian dari masjid, tidak. Itu bagian tersendiri. Jadi orang nggak bisa berdalil dengan kubur Nabi SAW. Karena kuburan beliau bukan areal masjid. Masjid bukan areal itu. Beliau dikubur di rumah beliau, di kamar Aisyah, bukan di tanah wakaf milik masjid. Begitu pula pekuburan Baqi hari ini, kan sudah berdampingan dengan Masjid Nabawi. Jadi, kalau tanah itu beda, bukan tanah milik masjid, maka tidak masalah. Ya. Tapi hendaklah minimal ada dinding masjid yang membatasi. Kalau ada pagar, lebih bagus lagi. Iya. Jadi tergantung. Kalau itu masih tanah wakaf milik masjid, maka hukumnya hukum masjid. Ya. Makanya para ulama juga banyak melarang berjualan di tanah wakaf milik masjid. Ya. Kemudian bagaimana status sholatnya? Sah atau tidak? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, tidak sah. Karena ada kata-kata laknat di situ. Nabi SAW melaknat pelakunya. Yang kedua, sah tapi berdosa. Jadi dia nggak perlu mengulang sholatnya karena sudah sah. Tapi dia juga berdosa. Pendapat yang ketiga, ini yang lebih tepat insya Allah, yaitu tergantung niat. Kalau dia niat sholat di situ untuk mengagungkan penghuni kubur itu, maka tidak sah sholatnya. Bahkan semua amalannya terhapus. Karena itu syirik. Sholat itu kan untuk mengagungkan Allah. Kalau dia datang sholat untuk mengagungkan penghuni kubur, itu syirik. Sama orang pergi Masjid Nabawi sholat untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Dia telah berbuat syirik. Sholat untuk mengagungkan Allah. Gerakan itu hanya ibadah anggota tubuh, ibadah hati, pengagungan dan cinta. Maka tidak sah. Bukan hanya sholatnya itu, semua amalannya terhapus. Sebagaimana telah kita bahas. Kemudian yang kedua, kalau dia hanya kebetulan sholat situ, tidak ada niat mengagungkan penghuni kubur itu, tapi dia tahu di masjid itu ada kuburan, maka dia berdosa, namun sholatnya tetap sah. Dia nggak harus mengulang sholatnya, tapi dia harus bertobat. Ya, jadi mirip dengan orang yang sholat menggunakan pakaian dari hasil riba. Dia berdosa tidak? Berdosa, tapi sholatnya sah. Ya, jadi mirip seperti itu. Baik. Mengenai bacaan surat Yasin ke dalam air minum untuk mengobati atau ada hal lain, apakah ini ada dalilnya dan contohnya?
Dalil khusus, setahu saya tidak ada. Dalil khusus surat Yasin, tapi adanya dalil umum. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan ini juga praktik salaf. Mereka meruqyah di air, kemudian diminumkan kepada orang sakit, sebagian boleh dimandikan. Jadi nggak harus Yasin. Justru yang dianjurkan bukan Yasin untuk meruqyah, tapi Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini yang lebih dianjurkan untuk meruqyah. Tetapi kadang-kadang baca surat Yasin juga tidak apa-apa. Tapi kita meyakini ada keutamaan khusus kalau Yasin yang dibaca, itu keyakinan tanpa dalil. Ya. Bagaimana cara untuk ruqyah pada orang yang diguna-guna, kiriman, disihir, sampai orang tersebut tidak tidur-tidur? Bila pejamkan mata, selalu dibawa ke alam lain dan bertemu makhluk aneh. Tolong Ustaz beritahu info bila ada ruqyah secara syar'i untuk menolak orang tersebut. Kemarin sudah kita bahas cara meruqyah. Caranya sama. Kita baca di hadapan orang itu. Kita niatkan dalam hati kita untuk meruqyah dia. Dia juga bisa meruqyah dirinya sendiri. Kita juga bisa membantu dia. Kita ruqyah. Sebagaimana dulu malaikat Jibril meruqyah Rasulullah SAW, beliau juga terkena sihir, disihir oleh orang Yahudi. Dan itulah sebab turunnya Al-Mu'awwidhatan, surat Al-Falaq dan An-Nas. Sebab turunnya dua surat ini karena Rasulullah SAW disihir oleh Yahudi. Malaikat Jibril datang meruqyah Nabi SAW dengan membacakan dua surat ini. Jadi baca saja. Setiap kita bisa baca. Nggak usah kita cari tempat ruqyah atau ustadz hebat meruqyah, tidak. Kita sendiri bisa. Dengan keyakinan dan tawakal kepada Allah. Itu yang utama. Dan jangan takut. Ini setan-setan lemah. Setan-setan itu lemah, jemaah sekalian. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu kata Allah lemah. Walaupun kita manusia juga lemah. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, Allah berikan kita kekuatan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Setan itu lemah. Dan setan itu sebenarnya takut kepada kita, manusia. Tapi kalau kita dilihat oleh setan, takut kepada dia, dia kerjai kita. Itu rahasia setan. Apalagi kalau dia menampakkan diri jadi makhluk menakutkan, itu dia tambah lemah. Makanya dulu ada riwayat-riwayat ulama salaf, kalau setan menampakkan diri dalam bentuk yang menakutkan, itu dikejar dan dipukuli. Jadi jangan malah kita takut, dia yang sedang lemah. Minta tolong kepada Allah dan tawakal kepadanya. Kemudian ruqyah. Bacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian tiup. Ya, lakukan. Terus menerus. Kalau belum sembuh, istirahat, nanti lagi, lakukan lagi. Terus menerus. Mungkin butuh waktu yang lama. Perlu kesabaran dan perlu pendekatan diri kepada Allah. Itu yang kita perlukan. Iya. Juga bisa meruqyah di air. Juga para ulama salaf mencampurkan di air daun bidara. Campurkan di air daun bidara, kemudian bacakan ruqyah, bacakan ayat-ayat Al-Quran, terutama itu ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, dan lain-lain. Ya, begitu pula ayat-ayat tentang sihir bisa dibaca. Ya, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam melawan tukang sihir Fir'aun, itu bisa dibaca, kemudian dibaca di air yang dicampur dengan daun bidara, kemudian diminumkan kepada orang sakit, sisanya untuk mandi.
Belum sembuh, lakukan lagi. Belum sembuh, lakukan lagi. Terus seperti itu sampai Allah sembuhkan. Ya. Ini cara yang pertama dengan diruqyah. Kemudian yang kedua, kalau ketemu buhulnya, maka buhulnya dihancurkan. Baca bismillah, kemudian hancurkan buhul-buhul tersebut. Ya, kalau ketemu. Ya, kalau tidak ketemu, maka cukup dengan diruqyah. Ya. Buhul. Apa? Azimat. Tangkal, bukan. Itu media ikatan. Ya. Ya, jarum biasanya, Pak, ya. Itu media tukang sihir. Bisa ditanam, macam-macam bentuknya. Ya. Biasanya diambil dari bekas orang itu. Rasulullah SAW diambil sisir beliau dan ada rambut beliau, disatukan dengan benda-benda lain, entah bagaimana ditiup-tiup jadi sihir. Nah, ikatan itu bahasa Indonesianya buhul, itu disebutkan di surat Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Al-uqad, mereka meniup di al-uqad, ikatan-ikatan. Bagaimana caranya? Yang tahu ya tukang sihir. Itu kalau temukan bendanya itu, kalau kita temukan di rumah kita ada benda mencurigakan, maka hancurkan. Ya, minta tolong kepada Allah, baca bismillah dan hancurkan. Ya. Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan ikatan yang menjadi media beliau disihir. Apa hukum memakai pakaian yang bersimbol kesyirikan dan simbol kekafiran? Apakah pakaian tersebut perlu dibuang atau cukup sekedar menghilangkan simbolnya? Hukumnya termasuk wala kepada orang kafir. Kalau dia setuju dengan kekafiran itu, maka dia kafir. Jadi tadi sudah kita sebutkan kaidah menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Menyetujui berarti membenarkan, tidak menyalahkan. Kalau tidak menyalahkan berarti mendustakan ayat-ayat tentang kekafiran mereka. Kalau dia sekedar pakai saja, dia tidak setuju dengan kekafiran, maka itu dosa besar, termasuk loyalitas kepada orang kafir. Dan juga termasuk tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Rasulullah SAW telah mengingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Apakah pakaian tersebut perlu dibuang atau cukup sekedar menghilangkan simbolnya? Cukup dihilangkan simbolnya, tidak harus dibuang. Kecuali nggak bisa dihilangkan karena sudah ciri khas mereka, seperti topi santa. Ya, bagaimana caranya dihilangkan? Apa bisa dirubah jadi peci? Benarkah perkataan Allah bisa menyembuhkan dengan sebab dan tanpa sebab? Benar. Allah bisa menyembuhkan dengan sebab tanpa sebab, atau tanpa sebab yang kita ketahui. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah juga bisa menjadikan sebab tidak berpengaruh. Seperti api tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Cara kita tabarruk dengan ibu bapak yang sebenarnya, menaati ibu bapak kita dalam perkara yang ma'ruf. Berbuat baik kepada ibu bapak kita, mendoakan mereka. Iya. Tapi kalau disuruh berbuat dosa, tidak boleh melakukannya. Itu bukan dapat berkah, tapi dapat dosa. Iya. Jadi bukan dengan cara cium kaki ayah dan ibu, atau air bekas cuci kakinya kita minum. Ya, bukan seperti itu caranya. Soalan mengenai ucapan syirik. Ana selalu dengar ucapan seseorang, jika bukan karena ibu bapak saya tidak berjaya. Ucapan ini sering diucapkan seseorang ketika sudah berjaya. Ini sama yang telah kita bahas tadi, termasuk syirik kecil. Selama dia masih yakin Allah yang menakdirkan. Kalau dia tidak yakin lagi Allah yang menakdirkan, menjadi syirik besar. Ya. Ada yang mengatakan manusia bebas memilih untuk beriman atau kufur berdalil dengan ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang
berkehendak, hendaklah dia beriman. Siapa yang berkehendak, hendaklah dia kafir. Itu salah paham ayat. Ayat itu bukan membolehkan, tapi malah mengancam. Iya. Tidak ada ahli tafsir seorang pun, tidak ada seorang sahabat pun yang punya pemahaman seperti itu. Tidak ada. Kalau pemahaman seperti itu, berarti nggak berdosa dong kalau dia kafir. Kenapa dia dihukumi dosa? Bahkan hukuman mati kalau dia murtad. Kalau seandainya dia punya hak untuk kafir, berarti nggak boleh dihukum. Kan itu hak dia. Ternyata dalam syariat, dia diberikan hukuman yang paling keras, yaitu hukuman mati. Orang yang tadinya muslim, kemudian murtad. Jadi itu salah paham ayat, memahami sendiri, tanpa merujuk kepada ulama ahli tafsir, atau kepada para sahabat. Tidak ada seorang ulama ahli tafsir pun yang berkata seperti itu. Tidak ada. Apa hukumnya? Kita berpergian dan mengunjungi tempat wisata, tetapi tempat tersebut merupakan tempat yang dipakai untuk beribadah non-muslim, seperti candi-candi di Indonesia, Batu Caves di Malaysia, atau tempat wisata di Thailand seperti Sleeping Buddha, tempel. Apakah bisa dikatakan syirik juga? Kalau kita ke sana untuk mencari berkah atau berdoa kepadanya, maka itu syirik. Tapi kalau kita sekedar ke sana jalan-jalan cari hiburan, maka itu termasuk kategori loyalitas kepada mereka. Ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, la tadkhulu 'alal musyrikin fi kanaisihim wa ma'abidihim fa innal la'nata tanzilu 'alaihim. Jangan kalian menemui orang-orang musyrik di gereja-gereja dan tempat ibadah mereka, karena laknat Allah turun kepada mereka. Jadi di tempat itu turun laknat Allah kepada mereka. Kalau kita di situ ya kita kena laknat. Jemaah sekalian, kalau ada orang yang lagi minum khamar, boleh nggak kita duduk dekat dia? Nggak boleh kan? Ada orang sedang berzina, boleh nggak kita duduk dekat dia? Nggak boleh kan? Dosa syirik lebih besar, lebih tidak boleh lagi. Tidak boleh dalam syariat kita mendatangi tempat maksiat, walaupun bukan tempat syirik, apalagi kalau tempat syirik, kecuali untuk satu tujuan, mau menghilangkan kemungkaran itu, ya, mau berdakwah di sana. Kenapa pergi ke sana mau berdakwah? Jangan ada lagi menyembah patung-patung ini. Ya. Kemudian kita liburan, bersenang-senang. Pantas gak kita senang melihat patung itu? Harusnya marah. Orang melakukan penghinaan kepada Allah dengan menyembah patung. Menyamakan Allah dengan patung. Itu hakikatnya yang mereka lakukan. Ya. Saya menerima tawaran untuk menyediakan makanan untuk majelis kenduri tahlil arwah. Bolehkah saya menerima tawaran tersebut? Itu termasuk perbuatan bid'ah, mengada-ada dalam agama. Tidak ada sedikit pun contoh dari Rasulullah SAW. Kalau kita membantunya berarti menolong dalam dosa. Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Seseorang yang masih melakukan syirik besar tapi masih mentauhidkan Allah, mereka kekal di neraka? Iya, karena tauhidnya hilang. Nggak ada lagi tauhid kalau sudah syirik besar. Tidak ada lagi, tidak ada gunanya dia sholat, puasa, zakat, haji. Tidak berguna dia meyakini Allah itu pencipta, Allah itu penguasa, tapi dia menyembah kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah. Tauhidnya hilang. Jadi tauhidnya sudah tidak ada lagi kalau dia berbuat dosa syirik besar. Tidak boleh iman kita, tauhid kita tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Karena itu membatalkannya. Surat Al-An'am ayat 82 Allah menjelaskan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin
orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Itu syarat keimanan. Tidak tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Kalau tercampur dengan kesyirikan, imannya hilang. Walaupun dia merasa masih beriman, walaupun di paspornya, di KTP-nya, tanda pengenalnya tertulis beragama Islam, tidak ada gunanya. Jadi dosa syirik menghapuskan keimanan, menghilangkan tauhid. Tawasul itu ada 3. Tapi ada berpendapat tawasul dengan orang soleh yang masih hidup tidak boleh. Dalil mereka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadis Umar radhiyallahu anhu, minta Abbas radhiyallahu anhu berdoa untuk minta hujan, tidak diterima, tidak tahu sebabnya. Tidak diterima karena tidak tahu sebabnya. Maksudnya gimana? Karena sudah jelas sebabnya. Al-Abbas adalah orang soleh, paman Nabi Muhammad SAW, punya hubungan dekat dengan Nabi SAW, dan sebabnya karena mereka butuh didoakan sebab tidak turun hujan. Iya. Dan selain itu dalil-dalil sangat banyak. Rasulullah SAW telah berpesan kepada Umar, kalau datang Uwais Al-Qarani, kamu minta didoakan. Uwais Al-Qarani, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Itu namanya tawasul dengan orang soleh. Dan di masa Rasulullah SAW masih hidup, betapa banyak sahabat yang datang minta didoakan. Di antaranya wanita hitam yang kena penyakit ayan. Awalnya minta didoakan, ya Rasulullah, tolong doakan saya. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalau kamu mau, kamu sabar lebih baik. Tapi kalau kamu mau saya doakan, maka saya akan doakan. Tapi wanita itu akhirnya memilih, sudah saya sabar saja. Tapi doakan saya. Kalau saya sakit, aurat saya tidak terbuka. Subhanallah. Jadi dia pilih sabar. Dia milih sakit daripada sehat. Karena tahu pahala sabar. Jadi, itu disebut tawasul juga. Minta didoakan orang soleh. Bukan berdoa kepada orang soleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu beribadah dan meminta pertolongan dalam hal, meminta pertolongan di situ, dalam hal yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah, maka hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Ya. Tapi dalam hal yang mampu dilakukan oleh makhluk, boleh kita minta didoakan. Kan bukan berdoa kepada makhluk, tapi minta makhluk itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini boleh, dalil-dalilnya sangat banyak. Adanya fadilat atau berkat memakai gambar carpai, apa ini? Carpa? Sandal. Sandal Nabi SAW pada pakaian atau kopiah. Itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya bentuk sandal Nabi SAW seperti itu. Ya. Dan juga tidak ada dalilnya itu bisa memberikan keberkahan. Yang bisa memberi keberkahan adalah bekas-bekas Nabi SAW. Seperti sisa air beliau, sisa wuduk beliau, sisa minum beliau, atau anggota tubuh beliau yang tersisa seperti rambut beliau. Itu mengandung berkah karena ada dalilnya. Dan hanya berlaku bagi Rasulullah SAW. Dulu para sahabat menyimpan rambut Rasulullah SAW untuk mencari berkah. Dan berebutan sisa wuduk beliau, air sisa wuduk beliau. Tetapi para sahabat tidak melakukan itu kepada Abu Bakar. Tidak pula kepada Umar, Uthman, Ali, Al-Hasan, Al-Husain. Tidak. Jadi manusia yang bekas-bekasnya mengandung berkah hanya Rasulullah SAW. Tapi kita harus pastikan, kita nggak mungkin bisa memastikan
ini rambut Nabi SAW di zaman sekarang. Tidak. Nggak akan bisa. Tidak ada dalil yang bisa memastikannya. Beda dengan hadis, ada sanadnya. Kalau itu tidak ada sanadnya, maka tidak boleh kita meyakini yang mereka klaim sebagai rambut Rasulullah SAW sebagai rambut beliau. Ya. Jadi bukan sekedar gambar rambut beliau atau gambar sandal beliau. Itu tidak ada dalilnya memiliki berkah. Ya. Apakah kita boleh mengucapkan takziah dan mendoakan syahid serta keampunan buat jenderal perang Syiah Iran yang mati, yaitu Qasim Sulaimani? Ini orang Syiah yang menyembah kepada selain Allah, menyembah Ali, menyembah Al-Husain. Dia bukan seorang muslim. Dia musyrik, kafir. Dan dia termasuk yang bertanggung jawab membantai kaum muslimin di Iran. di Iran juga. Ahlus Sunnah di Iran dibantai. Tapi maksud saya tadi di Suriah. Suriah itu pemerintahnya sebenarnya tidak kuat. Kenapa jadi kuat? Karena dibantu oleh Iran. Dibantu juga oleh Rusia. Dan Iran juga yang membantu Syiah Houthi Yaman untuk memberontak dan membantai kaum muslimin di sana. Semua pemberontakan-pemberontakan di Timur Tengah, bahkan mungkin sampai di negeri-negeri yang lain, itu di belakangnya ada orang-orang Syiah. Dan bahkan sepanjang sejarah, tidak ada pedang terhunus kepada umat Islam, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak ada pedang terhunus kepada umat Islam, kecuali Syiah di belakangnya. Itulah sebabnya Salahuddin Al-Ayyubi sebelum menghadapi pasukan salib, beliau memerangi dulu Daulah Fatimiyah di Mesir. Daulah Fatimiyah di Mesir itu adalah kerajaan Syiah yang pernah ada dan membantu pasukan salib. Jadi bukan membantu umat Islam. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi sebelum berperang dengan orang kafir, dia perangi dulu dinasti Fatimiyah sampai runtuh mereka dari Mesir. Ya. Orang-orang Syiah ini bukan orang-orang Islam, mereka orang-orang kafir. Mereka menyembah Ali, berdoa kepada Al-Husain. Tadi sudah kita sebutkan 5 kekafiran Syiah. Dan itu bukan pembatasan, masih ada kekafiran mereka yang lain. Jadi ini adalah kematian orang kafir yang harus kita syukuri karena dia sangat zolim kepada umat Islam. Ya, di mana-mana di zaman ini terjadi kerusakan di negeri-negeri, itu di belakangnya ada orang-orang Syiah Iran. Ya. Apa hukum bermain-main dengan dalil Al-Quran dan hadis? Maksudnya melecehkan begitu, menghina. Hukumnya kufur. Dalilnya jelas, tegas. Surat At-Taubah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian bermain-main, kalian menghina, melecehkan? La ta'tadhiru, tidak usah kalian cari-cari alasan. Maksudnya walaupun main-main, enggak serius. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Ya, sudah jelas. Baik. Walhamdulillah jemaah sekalian, ini sudah dijawab semuanya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
seluruh panitia, begitu pula seluruh hadirin wal hadirat atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai daurah kita bersama Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan Ustaz sudi datang lagi. Dan terima kasih kepada semua jemaah. Siapa yang ada tulis soalan, ni ada sahabat bagi buku. Mandangkan tak ada kuis, boleh ambil lah buku ni untuk yang berusaha tulisannya soalan. Boleh ambil. Siapa cepat dia dapat lah. Okay. Ni saya letak kat sini, siapa-siapa boleh ambil. Dan nota hari ni, kalau siapa ada nak sebarkan pada ahli keluarga atau kawan-kawan, boleh ambil. Yang ni 25 dosa syirik, boleh ambil Jadi itu saja. InsyaAllah malam ni kita ada kuliah pukul 9.30. Kitab Syekh Wahid Abdul Salam Bali, Syurga Neraka dengan Ustaz Yasir. Terima kasih banyak semua kepada jemaah. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelemahan daripada pihak kami. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Sebelum pulang tu, kalau boleh, makanan masih banyak kat depan, tolong habiskan. Kalau nak bawa balik pun dipersilakan. Dan kalau ibu-ibu ke, tolong tengoklah kalau anak-anak kita ada main-main tu, kita sama-sama lah tolong kemas, kutipkan sampahnya. Yang mana selerak tu kita kemas sama-sama. Terima kasih banyak tuan-tuan. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi atas segala kelemahan. T-shirt. Okey, t-shirt. Siapa yang nak beli t-shirt, boleh tengok dalam bilik hujung dengan Abang Faisal. Siapa yang nak tengok t-shirt? Abang Faisal dah sampai ke t-shirt?